kalau ada anak yang lahir lalu kemudian meninggal, apakah itu sia-sia? Mari kita bersama belajar tentang hal ini bersama dengan hambanya Pendeta Samuel Sugiarto. Selamat malam rekan-rekan sekalian, senang sekali kita kembali boleh berjumpa untuk belajar mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Nah, ketika kita memasuki masa-masa Natal, tentu saja kita memperingati bagaimana Yesus Kristus berinkarnasi, lahir ke dalam dunia ini. Dan biasanya saya katakan ya, orang Kristen tuh percaya, kenapa sih Tuhan Yesus itu kok mau datang ke dalam dunia? Nah, maka pertanyaan itu akan selalu dijawab dengan sebuah jawaban yang paling terkenal, yaitu ya karena Tuhan Yesus itu mau datang untuk mati, menggantikan dosa-dosa setiap kita. Nah, sehingga saya tahu jawaban itu tidaklah salah, gitu ya. Meskipun nanti kita lihat itu tidaklah lengkap. Tetapi dari jawaban itu seringkali kita bisa berpikir, berarti kalau gitu Tuhan Yesus datang tujuannya cuma sekedar untuk mati ya. Berarti sia-sia dong. Sama seperti kalau kita ini lahir, apalagi kemudian kita lahir, lalu nggak berapa lama kita mati, kita kan bisa bertanya, buat apa ya kalau gitu kita dilahirkan? Apalagi kalau kita itu sudah lahir, mungkin nggak segera mati, tetapi hidup kita itu penuh dengan kesulitan demi kesulitan, setelah itu mati. Maka kemudian kita bisa bertanya, buat apa ya orang seperti itu kok lahir, perlu ada dalam dunia? Dan bukankah kalau kita melihat Tuhan Yesus, dia ada dalam dunia juga penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Maka orang bisa bertanya, sia-sia nggak ya Tuhan Yesus itu lahir di dalam dunia ini? Nah, saya ingin mengajak kita mencoba melihat beberapa hal yang mungkin kita kurang tepat di dalam mengenali kebenaran akan iman Kristen. Yang pertama adalah kita perlu meluruskan anggapan bahwa Yesus itu datang dalam dunia ini hanya untuk mati menanggung dosa manusia. Saya tegaskan ya, kalau kalimatnya itu di dalam benak kita, karena memang temanya nggak ada gitu ya, tapi dalam benak kita menambahkan Yesus datang hanya untuk mati, maka saya yakin dan percaya itu merupakan konsep yang tidak tepat. Kenapa konsep tidak tepat? Karena kalau Yesus tujuan datang hanya untuk mati, yang pertama adalah berarti Yesus itu baru hidupnya berguna, quote and quote ya, tanda petik ya, ketika dia di usia yang terakhir, 33,5 tahun, kata orang kira-kira seperti itu. Baru dia berguna. Dan itu menandakan bahwa seluruh kehidupan Yesus sebelum itu merupakan sesuatu hal yang tidak penting. Pelayanannya, pekerjaannya, gitu ya. Bagaimana dia melayani banyak orang, bagaimana dia melayani para murid, itu semua berarti tidak penting. Karena dia datang hanya untuk mati saja. Atau bisa dikatakan bahwa semua yang lain itu cuma aksesoris. Apakah seperti itu? Jawabannya tentu tidak. Alkitab itu menyatakan bahwa Yesus Kristus itu datang adalah untuk menyatakan diri Allah. Siapakah Allah itu sesungguhnya? Allah itu mau menyatakan diri karena memang Allah itu ingin berkomunikasi dan berelasi. Nah, inilah keunikan iman Kristen. William Lane Craig pernah mengatakan bahwa iman Kristen berbeda dengan iman kepada atau iman yang dimiliki oleh agama-agama lain. Karena apa? Mereka tanpa tokoh utama, pendiri agamanya, mereka masih bisa bertahan dan eksis. Kenapa? Karena penekanannya adalah mereka ada untuk melakukan sesuatu, mengikuti sebuah aturan. Tetapi kekristenan itu unik. Karena kekristenan itu hidup bukan sekadar untuk mengikuti aturan-aturan yang Tuhan tetapkan. Tetapi orang Kristen itu kemudian menjadi imannya hidup adalah karena kita itu punya relasi pribadi dengan Tuhan. Sehingga di dalam hal ini itulah tujuan Allah. Allah datang, Yesus Kristus pribadi kedua itu datang dengan tujuan supaya manusia itu lebih kenal. Supaya manusia itu bisa berelasi. Karena relasi itu tidak bisa tanpa pengenalan pribadi. Sehingga di dalam hal itulah kita melihat Yesus Kristus datang supaya dia boleh menyatakan diri Allah secara utuh. Supaya manusia itu kemudian bisa mengenalnya. Tadi saya katakan secara utuh bukan berarti kemudian kita bisa memahaminya secara komplit. Karena tentu pemahaman kita terbatas. Tetapi maksudnya Allah betul-betul menyatakan dirinya tanpa lagi diselubungi oleh apapun. Sebagaimana yang Ibrani pasal pertama ayat yang pertama sampai kedua tuliskan. Setelah pada zaman dahulu kala Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita
dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Allah mau berbicara. Di dalam pengertian apa? Bukan cuma menyampaikan firman, bukan cuma sekedar menyampaikan perintah, tetapi mau menjalin relasi kasih dengan umatnya. Dengan demikian, adalah salah kalau kita berasumsi bahwa Yesus Kristus itu datang hanya sekadar untuk mati. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib merupakan penyataan kasih Allah yang bukan hanya berkata-kata, tetapi bukan juga hanya memberikan sesuatu, tetapi rela menanggung kutuk dosa manusia. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kok selama ini orang Kristen menekankan tentang kematiannya, Yesus mati untuk kita? Karena kematian itu adalah bukti paling jelas siapakah Allah itu? Yaitu Allah yang sangat mengasihi umat manusia. Dan kalau ditanya seberapa besar Allah mengasihi umat manusia, bahasa Yohanes adalah karena begitu besar. Begitunya itu seberapa besar? Digambarkan dengan cara dia yang adalah Allah rela membatasi diri menjadi manusia, dan di dalam dirinya sebagai manusia dia bahkan rela mati. Nah, sehingga kematiannya itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang maha kasih. Kasihnya total, kasihnya sempurna kepada manusia. Jadi kita perlu ingat ya, Yesus datang bukan sekadar untuk mati, menanggung dosa manusia. Yesus datang untuk menyatakan dirinya, yaitu Allah yang maha kasih, yang mengasihi manusia secara total. Buktinya apa? Dia rela mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Nah, yang kedua, yang perlu kita sadari adalah kesalahan dari pemahaman bahwa Yesus datang untuk mati seolah-olah kematian itu adalah bagian paling akhir dari pelayanan Yesus Kristus. Nah, tentu tidak. Karena Yesus Kristus bukan hanya mati, tetapi ia bangkit pada hari yang ketiga, menyatakan kemenangannya atas dosa, atas maut, dan atas kuasa setan. Jika memang pelayanan Yesus Kristus berakhir hanya sampai di kematian saja, maka ya saya setuju bahwa dia datang dan sia-sia. Bukankah di dalam surat Korintus, Paulus juga menyatakan bahwa iman kepercayaan pada Yesus Kristus yang hanya mati dan tidak bangkit, itu adalah iman yang kosong dan iman yang sia-sia. Tetapi sekali lagi, Alkitab mencatat bahwa Yesus datang bukan hanya untuk mati, tetapi bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung. Artinya apa? Dengan tubuh kebangkitan, memang sih dalam sejarah umat manusia, pernah ada orang-orang mati dibangkitkan. Dalam perjanjian lama ada, dalam perjanjian baru ada. Tetapi ketika mereka dibangkitkan, mereka masih menggunakan tubuh yang sama. Tubuh yang fana ini. Tetapi ketika Yesus bangkit, dia dikatakan sebagai yang sulung. Karena apa? Karena dia bangkit dengan tubuh kebangkitan. Dengan dasar ini, maka kita tahu bahwa kematian kita, jadi aplikasinya adalah ketika kita pun suatu hari akan mati, itu bukanlah bagian paling akhir dalam kehidupan kita. Kematian itu hanya sekadar pintu peralihan dari kehidupan di dalam kesementaraan kepada sesuatu yang kekal. Sehingga di dalam pengharapan yang Yesus Kristus berikan, kematian itu bukanlah sesuatu hal yang perlu kita takutkan. Dan itulah yang menjadi pengharapan iman Kristen. Hari ini ketika kita mungkin hidup di tengah-tengah kondisi yang sukar, bahkan beberapa orang mungkin hidup dengan bayang-bayang maut. Kalau kita memang sudah hidup di dalam Kristus Yesus, rekan-rekanku tenang. Kalaupun memang maut akan segera menjadi bagian di dalam kehidupan kita, itu bukan akhir. Tapi justru itu adalah awal dari kehidupan kekal yang indah yang Tuhan janjikan bersama-sama dengan setiap kita. Nah, itu yang perlu diluruskan yang kedua. Dan yang ketiga, kematian Yesus itu bukanlah kematian yang sia-sia. Kalau tadi di poin kedua saya tekankan, Yesus bukan cuma mati loh, tetapi dia bangkit. Nah, mungkin sebagian orang berkata, iya, tapi bagaimanapun kan dia mulai dengan mati. Betul, tapi kematian itu sendiri juga bukan merupakan kematian yang sia-sia. Sebagaimana kematian yang kita lihat di dalam kehidupan banyak orang. Di dalam dunia ini kita bisa tidak menjumpai kematian orang yang, maksudnya kematian orang yang sia-sia. Bisa. Yaitu apa? Contohnya adalah ketika seseorang itu hidupnya hanya sekedar untuk mengejar keuntungan-keuntungan finansial. Mengejar materi. Maka ketika dia mati, bisa dikatakan kematiannya adalah kematian yang sia-sia. Kenapa?
Karena bukankah kita tahu bersama bahwa segala sesuatu materi yang dia dapatkan di dalam dunia ini tidak dapat dibawa ke dalam alam selanjutnya. Dan bukan cuma itu, materi yang mereka kumpulkan, materi yang kemudian mereka himpun di dalam dunia ini juga tidak berdampak apapun, mengubah apapun di dalam kehidupan yang akan datang. Sehingga dengan banyak materi, belum tentu nanti di kehidupan selanjutnya juga lebih baik. Materi ini tidak ada hubungannya dengan kehidupan yang kekal nanti. Sehingga kalau orang tuh hidupnya cuma setiap hari bangun demi hari ini supaya saya dapat lebih banyak, hari ini saya dapat lebih banyak, hari ini saya dapat lebih banyak. Maka seperti yang Alkitab pernah tuliskan, perumpamaan yang Yesus katakan, ketika ada orang banyak mengumpulkan harta benda, sampai dikatakan di lumbungnya yang diluaskan itu tetap ada banyak harta benda. Lalu dia berkata, hai jiwaku, tenanglah. Ada padamu banyak harta benda yang tidak akan habis-habisnya. Lalu malam itu dia mati. Bukankah firman Tuhan mengatakan segala sesuatu yang dikerjakan itu adalah sia-sia belaka. Jadi memang di dalam hidup manusia ini ada kematian yang sia-sia. Atau contoh lainnya adalah ketika ada orang itu hidupnya cuma demi mengejar kesenangan hidup. Bisa jadi kesenangan hidup dengan cara apa? Dia mendapatkan harta. Atau banyak orang yang juga sekarang tidak menganggap harta itu membawa kesenangan, tetapi memuaskan diri sendiri dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan yang bisa dinikmati di dalam dunia ini. Apakah kemudian kematian orang yang hanya mengejar seperti ini adalah kematian yang sia-sia? Ya. Karena apa? Alasannya sama. Apa yang kita nikmati sekarang tidak menjamin bahwa kita akan bisa menikmati hal yang lebih baik lagi di alam yang kekal tersebut. Tidak mempengaruhi apapun. Sehingga ketika kita senang-senang sekarang, tetapi kita tidak memikirkan yang nanti bagaimana, maka jangan salah. Yang senang-senang sekarang, itu terbatas waktunya. Yang senang-senang, yang hidup nanti, itu adalah hidup yang kekal. Maka bukankah kalau kita mau berpikir, bahkan dengan cara untung rugi, bukankah jauh lebih baik kita mempersiapkan kehidupan yang nanti? Karena apa? Durasi waktunya jauh lebih panjang. Karena selama-lamanya. Sehingga orang yang hidupnya mengejar kesenangan demi kesenangan adalah orang yang hidupnya sia-sia. Karena tidak memberikan dampak apapun di dalam kehidupan yang akan datang. Dan tidak mempengaruhi, memutuskan nanti di kehidupan yang datang, saya apakah tetap senang, atau justru saya akan menderita. Kenapa? Karena hidup saya sia-sia. Kalau kita lihat kehidupan Yesus Kristus, bahkan kematian Yesus Kristus, itu kematian yang tidak sia-sia. Kenapa? Karena melalui kematiannya, orang-orang berdosa yang sebenarnya mendapatkan hukuman yang kekal, justru bisa dilepaskan. Sehingga orang-orang berdosa itu kemudian mendapatkan anugerah Allah, bisa mendapatkan hidup yang kekal. Bukan di dalam penghukuman, tetapi di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga melalui kematian Yesus, banyak orang mendapatkan berkat. Banyak orang mendapatkan anugerah keselamatan yang datang dari Tuhan. Sehingga di dalam hal ini, meskipun Yesus mati, ya, dia pernah mati, ya, sebagai manusia. Tetapi kematiannya tidak sia-sia. Karena justru melalui kematiannya, banyak orang mendapatkan anugerah dan berkat dari Tuhan. Melalui kebenaran ini, kita sebenarnya diingatkan. Ada pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di dalam dunia ini yang sia-sia, seperti yang tadi saya katakan, tetapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu yang tidak akan sia-sia. Pekerjaan yang bernilai kekal. Kenapa saya katakan demikian? Karena meskipun kita mati, pekerjaan itu tidak hilang. Kalau uang kita kumpulkan, uang itu bisa ngalir. Bahkan jangankan nanti nunggu mati. Sekarang pun kita hidup dalam dunia ini, uang itu kan sepertinya ngalir kan? Cepat sekali. Bahkan ada beberapa anekdot atau cerita atau komik lucu yang menggambarkan uang itu cuma mampir lewat saja. Begitu cepat, begitu lewat, gitu ya. Tetapi ada hal-hal tertentu yang kita kerjakan yang tidak seperti itu. Sesuatu hal yang bernilai kekal. Yaitu apa? Ketika kita mengerjakan pekerjaan kerajaan Allah. Ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah, maka pada waktu kita meninggal, itu tidak sia-sia. Karena apa?
Karena Tuhan akan pakai semua pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu sebagai fondasi untuk Tuhan bisa memakai generasi-generasi berikutnya membangun pekerjaan yang lebih besar untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai salah satu contoh, Bapak Ibu mungkin ketika saya sebut nama berikut ini, yaitu Edward Kimball, mungkin tidak banyak di antara kita mengetahui siapa itu Edward Kimball. Edward Kimball ini adalah seorang anak Tuhan, pelayan Tuhan. Secara khusus yang tercatat di dalam sejarah adalah dia sebagai guru sekolah minggu yang berdedikasi melakukan pelayanan, mengajar anak-anak. Dan tahukah Bapak Ibu, banyak orang berpikir, wah, pelayanan pada anak-anak itu ya apa sih artinya? Anak-anak, cuma anak-anak aja kok. Nggak terlalu berdampak, beda dengan pelayanan orang dewasa. Enggak loh Bapak Ibu. Edward Kimball ini melayani sebagai guru sekolah minggu dan dia memberitakan Injil dengan tekun kepada anak-anak sekolah minggunya. Dan tahukah Bapak Ibu, salah satu anak yang diajar bertobat, mengenal Tuhan. Bukan karena si Edward pastinya ya, tetapi karena Tuhan memakai Edward untuk memenangkan. Siapakah yang dimenangkan? Namanya adalah D.L. Moody. Kalau Bapak Ibu cek di Google begitu ya, maka Bapak Ibu akan menjumpai D.L. Moody ini seorang tokoh pengkhotbah hebat, pengkhotbah terkenal yang mempengaruhi banyak orang, gitu ya. Sehingga dari satu guru sekolah minggu mempertobatkan, pelayanannya Tuhan pakai mempertobatkan D.L. Moody. Dan D.L. Moody kemudian jadi hamba Tuhan, berkhotbah, menghasilkan beberapa pengkhotbah lainnya. Dan dari beberapa pengkhotbah itu ada satu pengkhotbah yang dipakai untuk kemudian mempertobatkan seorang anak muda. Namanya adalah Billy Graham. Dan dia adalah seorang pengkhotbah besar dunia. Dia seorang pengkhotbah KKR yang juga Tuhan pakai untuk memenangkan banyak jiwa. Bapak Ibu coba lihat ya. Kalau kita perhatikan hidupnya Edward Kimball ini bukankah sederhana? Ngajar sekolah minggu. Dan ketika mati, ya mungkin nggak banyak apresiasinya, mungkin dikenang karena pelayanannya baik, tapi berapa lama sih dikenang? Secara manusia mungkin namanya segera hilang. Tetapi pelayanan yang dikerjakan, itu Tuhan pakai sebagai fondasi. Di situ lahir D.L. Moody. Dari D.L. Moody lahir pengkhotbah, lahir Billy Graham. Dan saya percaya banyak gereja yang kemudian juga dilahirkan, ya dibangun karena penginjilan-penginjilan yang dilakukan oleh Billy Graham. Sehingga kalau kita melihat, inilah bukankah itu kehidupan yang tidak sia-sia? Bisa jadi hidup kita terbatas, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tuh melakukan pekerjaan Tuhan, dan saya mau tekankan, pekerjaan Tuhan ini tidak mesti pekerjaan yang sifatnya hanya gerejawi saja loh, enggak. Tetapi kalau kita melayani bahkan di dalam seluruh aspek kehidupan. Tetapi ketika kita melayani di dalam aspek kehidupan tersebut, kita bukan cuma sekedar mengejar keuntungan pribadi, kita bukan cuma sekedar mengejar ambisi kita, tapi kita berusaha menghadirkan kerajaan Allah melalui semua bidang pekerjaan tersebut. Maka percayalah, semuanya itu tidak sia-sia. Tetapi semuanya itu akan Tuhan jadikan fondasi untuk kemudian membangun akan pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Sehingga disinilah hidup kita bukan menjadi hidup yang sia-sia. Yang menjadi pertanyaan untuk kita saat ini adalah bagaimana kehidupan kita. Sudahkah kehidupan kita adalah kehidupan yang sia-sia? Atau kehidupan kita adalah kehidupan yang kemudian mengerjakan pekerjaan Tuhan yang tidak akan sia-sia karena apa yang kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan pakai itu menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita melalui seluruh pemaparan firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu, karena hari ini saya bertugas sendirian, gitu ya, maka Bapak Ibu, jikalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan, silakan Bapak Ibu bisa tuliskan di dalam layar. Kalau memang kita tidak bisa membahasnya saat ini, maka kita akan bahasnya di dalam sesi-sesi berikutnya. Untuk kemudian kita bisa belajar lebih lanjut tentang pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan melalui banyak orang ya, kehidupan banyak orang, dan kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik, dan kita bisa mengenal dan mengasihi Tuhan dengan lebih baik lagi. Dan saya rindu juga mendoakan bagi Bapak Ibu yang hari ini saya tahu, di tengah-tengah kesulitan pandemi yang tidak mudah, bahkan bukankah hari ini banyak gereja mulai mencetuskan,
Natal kali ini adalah Natal di tengah pandemi. Tapi Bapak Ibu, saya yakin dan percaya meskipun Natal ini adalah Natal di tengah pandemi, tapi saya percaya kita diajak untuk melihat kembali kepada esensi Natal sesungguhnya. Jujur ketika kita Natal itu hanya seperti kita jalankan tahun-tahun sebelumnya, Natal itu diisi kemeriahan, yang kadangkala kita sulit memaknai secara serius tentang bagaimana besarnya kasih Allah kepada dunia ini. Tetapi ketika kita diajak untuk melepaskan semua aksesoris Natal tersebut, dan kita Natal di dalam kesederhanaan, mari kita kembali mengenang kasih Allah, dan mari kita belajar melihat esensi dari berita kasih Allah, yang dikatakan berita yang menggemarkan dunia ini. Sehingga disitulah kita bisa merasakan sungguh-sungguh anugerah Allah yang besar. Dan kita boleh kemudian diutus menjadi pemberita-pemberita Injil yang memuliakan nama Tuhan. Ada satu pertanyaan yang masuk dari Facebook ya. Saya bacakan dari Pak Henry. Pak, mohon saran-sarannya gimana cara lebih memaknain hidup. Karena saya kadang-kadang suka merasa kesenangan yang saya alami seperti semu gitu. Kesenangan seperti numpang lewat. Terima kasih Pak. Wah Pak Henry, saya justru mau mengatakan, kalau Bapak bisa merasa bahwa kesenangan-kesenangan ini merupakan kesenangan yang semu, maka saya percaya itu merupakan salah satu hal yang positif. Karena banyak orang ketika merasa senang, merasa bahwa inilah hidup. Dan titik. Maka tidak heran firman Tuhan mengatakan apa? Jauh lebih baik pergi ke rumah duka daripada pergi ke tempat pesta. Karena di tempat pesta kita merasa bahwa ya sudah hidup itu begini. Dan ini wajar. Sehingga nggak heran justru di tengah-tengah kesenangan, orang itu kehilangan makna hidup. Tetapi kalau kita tuh bisa merasa di tengah-tengah adanya kesenangan yang kita lewati, lalu kita tetap merasa bahwa ini tidak memuaskan saya. Dan itu bagus. Itu sebuah pertanda positif. Artinya apa? Hati nurani kita masih diajak untuk kemudian mencari sesuatu hal yang lebih. Bukan yang sekedar ditawarkan oleh dunia ini. Sama seperti seorang penulis namanya C.S. Lewis. Dia mengatakan kalau segala kerinduan hati kita itu tidak pernah terpuaskan dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Itu tandanya memang betul bahwa hidup kita bukan diciptakan bagi dunia ini, tetapi untuk dunia yang lain. Yang dimaksudkan adalah untuk Tuhan. Sehingga kalau kita bisa merasa semuanya tidak memuaskan, betul, bagus. Nah, yang perlu kita lakukan adalah, kalau gitu apa yang harusnya bisa memuaskan kita? Apakah itu adalah Injil Yesus Kristus? Di mana disitulah kita merasa dipuaskan akan kasih anugerah Allah yang sudah mengampuni kita secara objektif melalui karya kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya. Dan juga secara subjektif yang terus-menerus pengampunannya diberikan dari hari lepas hari. Sehingga kita ketika berdosa, kita datang, kita minta ampun. Firman Tuhan mengatakan, ya dan amin. Barang siapa mengaku dosa, dia akan diampuni dosa-dosanya. Apakah itu yang menjadi letak kepuasan, kebahagiaan, sehingga disitulah kita merasa tenang, disitulah kita menyandarkan identitas diri kita. Dan kalau itu yang menjadi jawabannya, betul, itulah yang harusnya menjadi bagian hidup kita. Kita tenang, kita puas, bukan karena segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, karena semuanya bisa berubah. Kita tenang dan kita puas, karena yang tidak pernah bisa berubah. Kasih Allah yang diberikan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita tenang, puas di sana, satu hal yang pasti lahir, yaitu apa? Kerinduan memberi, kerinduan melayani yang lebih lagi. Dan disitulah pelayanan yang sejati dilahirkan. Ada banyak orang melayani bukan karena respon kasih kepada Tuhan, tetapi karena mau mendapatkan kasih dari Tuhan. Hati-hati ya, ada orang yang melayani bukan karena respon kasih, karena betul-betul merasakan kasih Allah sampai dia berkata, Tuhan aku mau berikan lagi, aku mau berikan lebih lagi. Enggak, tapi dia mau mendapatkan lebih lagi. Dan kalau seperti itu, maka kita bukan sedang melayani Tuhan, tetapi kita sedang memanfaatkan Tuhan, atau memanipulasi Tuhan. Dan itu bukan pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin secara manusia kelihatannya baik, tetapi itu bukanlah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi, kalau kita punya perasaan tidak tenang dengan semua kesenangan, puji Tuhan. Carilah kepuasan di dalam Yesus Kristus saja. Saya baca di dalam beberapa komentar yang ada di Instagram, ada beberapa rekan yang juga mengalami kelemahan tubuh yang kita akan doakan. Memang di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, di tengah-tengah pandemi, apalagi kita mengetahui secara nasional kondisinya bukan lebih membaik, tetapi juga lebih meningkat keburukannya ya.
kita tetap harus waspada dan kita berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan. Dan kiranya dengan kita menjaga diri kita menjaga keluarga kita. Dengan kita menjaga keluarga kita menjaga masyarakat yang lebih banyak lagi. Dan disitulah cara Tuhan akan mendatangkan pemulihan bagi bangsa dan negara kita ini. Ada satu lagi pertanyaan yang masuk, dan mungkin ini menjadi bagian yang terakhir ya. Pak, mengapa banyak orang yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya kurang memahami makna kelahiran Kristus dalam setiap aspek kehidupannya? Salah satu hal, Bapak Ibu ya, karena kita itu kadang-kadang terlalu terbiasa, makna itu bisa hilang. Sama seperti kalau kita itu makan enak, makanan itu pertama kali, gitu ya. Maka saya rasa kita tuh bisa mengapresiasi lebih. Tapi kalau kita sudah setiap hari makan enak itu, saya kok merasa secara natur kedagingan kita ya, tubuh manusia kita ya, kita akan menganggap bahwa itu menjadi satu hal yang biasa. Walaupun enaknya tidak berkurang, enaknya tetap sama, tapi apresiasi kita yang berkurang. Nah, sehingga di dalam hal ini kita perlu sadar, secara natur kita, sesuatu hal yang biasa, itu bisa seringkali mau mengaburkan makna. Maka itu kenapa kita perlu mengingat, dan perlu menyadari bahwa kita jangan sampai dikaburkan karena kebiasaan. Kebiasaan dengar khotbah, jadi akhirnya lama-lama dengar khotbah biasa aja. Beda dengan ketika kita pertama kali bertobat. Kita merasa, waduh, khotbah sederhana pun menyentuh hati kita. Sekarang mau dikhotbah berapi-api, mau ikut KKR, mau jenis apapun, rasanya sudah biasa. Hati-hati. Itu merupakan gejala di dalam kelemahan tubuh kita yang harus kita waspadai. Sehingga di dalam hal itu kita perlu untuk senantiasa mengingat, Tuhan, tolong bantu saya. Supaya jangan sampai kebiasaan ini membuat saya tidak bisa melihat akan kasih Tuhan. Tapi Tuhan, sentuhlah saya lebih dan lebih lagi. Supaya saya bisa terus-menerus mengapresiasi akan segala karya yang Tuhan itu nyatakan. Tuhan itu selalu bekerja. Cuman kita yang kadang-kadang kurang peka. Nah, itu yang pertama. Jadi bisa jadi kebiasaan yang mengaburkan kita. Atau yang kedua adalah, memang sudah waktunya kita itu bertumbuh lebih lagi. Jangan lupa sama seperti firman Tuhan juga menuliskan, kalau bayi, ya minumnya susu. Tapi kalau sudah jadi anak-anak, ya harus makanan-makanan yang berat. Sehingga kadangkala kita itu ketika kita bertumbuh, kita cuman pertama kali bertobat, baca Alkitab, begitu gitu ya. Sudah kok kita merasa bertumbuh, tapi sampai level tertentu, kita dengan pola yang sama, nggak heran kemudian kita merasa, kok nggak dapat apa-apa ya. Karena apa? Ya karena memang kita sudah bertumbuh. Susu yang diminum nggak lagi mengenyangkan. Yang perlu kita lakukan adalah makan makanan yang lebih berat. Artinya apa? Mungkin kita perlu menambah belajar sesuatu hal yang lebih lagi. Mungkin kita perlu ikut kelas-kelas PA, kita perlu ikut seminar-seminar, kita perlu membaca buku-buku rohani yang lain. Sehingga dengan hal itu kita terus-menerus dipertumbuhkan. Sampai satu saat nanti ketika kita meninggal, kita akan langsung berhadapan dengan Dia yang tak terbatas itu. Dan disitulah kita tidak akan terpuaskan. Karena apa? Bukan karena Dia sangat kecil, tapi karena terlalu besar. Sehingga kita itu akan selalu puas, tetapi tidak ada habis-habisnya. Itu maksudnya ya. Kita selalu puas, tetapi tidak pernah ada habisnya. Yaitu ketika nanti kita ketemu Tuhan langsung. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah, ya yuk kita bertumbuh. Kalau memang kita sudah waktunya untuk kemudian menambah porsi pembelajaran kita, mari kita belajar lebih dan lebih lagi. Atau bisa jadi sih, ada faktor yang ketiga, kenapa kita itu kurang mengapresiasi, yaitu karena dosa. Karena hidup kita memang hidup yang sedang bergelimang di dalam dosa, atau memang kita sedang hidup menggumulkan dosa tertentu, atau bahkan kita sedang menikmati dosa tertentu. Sehingga dosa itu kan menumpulkan akan ketajaman rohani kita. Sehingga ketika kita hidup di dalam dosa dan kita belum mengakui, kita belum membereskan, nggak heran kalau kemudian kita itu sulit untuk kemudian bisa melihat besarnya kasih Tuhan. Sehingga disitulah kita merasa bahwa ya hidupku, kasih Tuhan tidak begitu besar kok. Kenapa? Kita sedang ditumpulkan mata rohani kita. Atau yang terakhir, yaitu kalau kita sedang hidup di tengah-tengah penderitaan. Jujur, ketika kita hidup di tengah-tengah penderitaan, kita itu kurang bisa memaknai besarnya kasih Tuhan. Termasuk makna Natal pun kita merasa, aduh, di tengah-tengah pandemi ini gimana kita mau merasakan anugerah Tuhan? Kenapa? Karena mata rohani kita berfokus kepada penderitaan itu. Kita tidak lagi melihat Tuhannya, kita melihat pada penderitaan. Sehingga nggak heran, ya
Walaupun kasih Kristus dinyatakan dengan besar, tetapi kalau kita nggak melihat, ya kita nggak bisa mengapresiasi dan memaknai akan hal tersebut. Maka bagaimana di tengah-tengah penderitaan, kita bisa merasakan akan kasih Natal. Bapak Ibu, mari kita menyadari, di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, mari kita bukan berfokus kepada masalah. Mari kita belajar seperti ajaran Mazmur, menghitung berkat Tuhan. Mari ketika di dalam segala sesuatu, kalau kita percaya Roma 8:28 terjadi, Allah bekerja dengan segala sesuatu. Berarti di tengah pandemi ini Allah juga sedang bekerja loh Bapak Ibu. Saya tidak katakan pandemi ini alat pekerjaan Tuhan, tidak loh ya. Jangan salah sangka saya. Tapi saya berkata bahwa pandemi yang terjadi ini Tuhan sanggup pakai untuk mengajarkan kita, mendewasakan kita. Maka yang perlu kita lakukan di tengah berbagai macam kesulitan hidup yang kita jalani, kita perlu belajar melihat apa sih pekerjaan Tuhan? Apa sih yang Tuhan sedang lakukan? Apa sih yang Tuhan itu sedang rendahkan untuk kehidupan saya ataupun kehidupan juga orang lain? Maka setiap pagi mari kita belajar merenung dan belajar berdoa. Tuhan, tolong biarlah saya boleh melihat anugerah Tuhan di dalam segala sesuatu. Sehingga ketika kita mau belajar mengarahkan hati, mengarahkan pikiran, melihat segala pekerjaan yang Tuhan sedang lakukan, maka saya percaya, sesulit apapun kehidupan ini, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena kita tahu, Allah kita, Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang tidak pernah terlelap, Allah yang tidak pernah berhenti bekerja. Termasuk di dalam kehidupan Bapak Ibu, yang hari ini sedang bergumul, yang hari ini sedang sulit, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah segala pergumulan yang terjadi, saya mau katakan Allah tidak berhenti bekerja. Dia sedang bekerja. Tapi mungkin kita yang nggak lihat apa yang dia kerjakan. Kenapa kita nggak lihat? Banyak alasan. Tapi mari kita belajar untuk melihat pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan. Dan ketika kita belajar untuk mengarahkan, dan anugerah Tuhan diberikan pada setiap kita, hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur. Disitulah Natal ini, maknanya, baru kita bisa hargai, maknai ulang, dan kita semakin resapi sungguh-sungguh akan karya dan kasih Allah. Mari rekan-rekanku, saya ingin mendoakan setiap kita di tengah-tengah segala kondisi yang terjadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu datang kembali bersyukur dengan seluruh rekan-rekan yang ada. Karena kami percaya ketika kami sedang mengingat akan Natal, kami diingatkan akan besarnya kasih Tuhan yang mau datang ke dalam dunia ini untuk menyatakan bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang mau berelasi dengan kami, bahkan kasih-Mu begitu besar sampai Engkau rela mencurahkan darah-Mu, mati di atas kayu salib dan bangkit bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tapi Tuhan, kami harus jujur mengakui kadangkala kami tidak lagi sanggup menghayati. Kadangkala kami bergumul di tengah-tengah kehidupan ini, kami tidak sanggup melihat akan kasih dan kebaikan yang begitu besar yang Kau kerjakan. Tuhan, ampuni kami. Dan tolong kami Tuhan di tengah-tengah segala kondisi kami. Entahkah kami dibutakan, digelapkan karena kesenangan-kesenangan yang kami nikmati. Ataupun bahkan ketika kami dikaburkan, ditutup mata kami, tidak sanggup melihat akan karya kebaikan-Mu karena penderitaan kami. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, supaya di tengah-tengah kami mengalami sukacita, kebahagiaan. Kami tidak lupa akan Engkau. Tapi justru kami sanggup melihat bahwa seluruh kebahagiaan ini datangnya dari Tuhan. Dan kalau Tuhan masih memberikan, kami akan bersyukur dan hidup menyerahkan diri kami lebih lagi untuk Tuhan yang terus-menerus mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kami. Dan kalau kami sedang ada di dalam kondisi kesulitan secara fisik, kami sakit, bahkan beberapa rekan terkena COVID, harus dirawat di rumah sakit, bahkan sebagian sedang terganggu, bukan cuma sekedar kondisi sakitnya itu membawa kesulitan di dalam hidupnya, tetapi juga akan berujung kepada maut. Kami di tengah-tengah kehidupan dan kematian itu. Tuhan, kami sungguh rindu Engkau menolong setiap kami yang ada dalam kondisi seperti itu. Doa kami Tuhan, kalau memang Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk menjalani kehidupan, Tuhan, kami tahu itu artinya Tuhan mau memakai hidup kami melayani Tuhan lebih lagi. Maka biarlah Tuhan ketika kami disembuhkan, dipulihkan,
Kami mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami bukan hanya mau menikmati kesenangan-kesenangan yang kami rasakan. Tetapi Tuhan, kalau memang waktu kami sudah tiba, kami percaya hidup kami yang ada di tangan-Mu adalah hidup yang Engkau jamin. Kematian tidak akan menjauhkan kami dari Engkau. Kematian justru membawa kami lebih dekat datang kepada Engkau. Dan disitulah iman kami letakkan. Dan keluarga yang kami tinggalkan, kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Karena Engkau adalah Bapa yang baik, yang memelihara setiap pribadi dengan kasih karunia yang besar. Ada di antara kami, Tuhan, yang bergumul dengan kesulitan finansial. Kami harus kehilangan pekerjaan. Pekerjaan kami tidak mendatangkan uang, sehingga kami bergumul dengan kehidupan kami dari hari lepas hari. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk rekan-rekan yang demikian. Kiranya di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini, jangan sampai rekan-rekan ini gelap mata. Kemudian mereka demi melanjutkan kehidupan, mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak tepat. Tapi Tuhan, biarlah mereka tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Maka Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Dan Tuhan, di dalam kondisi seperti itu, berkatilah rekan-rekan kami. Pakailah kami, orang-orang Kristen yang ada di sekeliling mereka, menjadi saluran berkat yang kuat boleh menolong yang lemah, yang mampu boleh menolong yang kurang mampu. Sehingga disitulah Tuhan, betul-betul kesatuan tubuh Yesus Kristus ini boleh terlihat. Dan dari situlah nama Tuhan akan dimuliakan. Tuhan, kami juga berdoa bagi rekan-rekan yang bergumul secara psikologi. Kami mendengar kabar banyak orang yang kemudian harus mengakhiri hidup mereka karena mereka terganggu jiwanya. Mereka mengalami depresi karena tekanan-tekanan kehidupan yang terjadi. Tuhan, tolonglah Tuhan. Ketika kami sedang mengalami kesulitan, ketika kami mulai kehilangan pengharapan, biarlah hari ini ketika Natal itu kami peringati. Disitulah kami kembali diingatkan adanya pengharapan. Karena Kristus pernah datang dalam dunia ini. Kristus pernah merasakan seluruh pergumulan penderitaan dalam dunia ini. Kristus sudah mati dan bangkit. Dan Kristus yang menyertai. Itu yang menjadi penghiburan dan pengharapan kami. Menatap hari depan yang kami tidak sanggup lihat bagaimana kondisinya. Tapi kami tahu bersama dengan Tuhan, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur setiap kami. Dan tolonglah Tuhan di tengah-tengah segala kesulitan yang terjadi. Pakailah kami mendatangkan berkat bagi orang lain. Dan Tuhan, kami terus mendoakan. Kami mendengar kabar adanya banyak penganiayaan, banyak penderitaan yang terjadi. Di tengah-tengah kondisi duka, di tengah-tengah pergumulan yang ada, kami terus doakan. Kiranya Engkau meliputi segala keluarga yang berduka dengan kasih-Mu yang sejati. Memberikan mereka kasih yang berlimpah dalam hati sehingga mereka sanggup melihat pengharapan yang datang dari Tuhan. Bahkan mereka sanggup memberikan pengampunan bagi mereka yang sudah berbuat salah kepada mereka. Sehingga disitulah Tuhan, dunia ini punya pengharapan. Karena kami bukan membenci. Kami bukan kemudian mempunyai hati yang kemudian dengki, merasa jengkel dengan orang-orang yang kemudian berbuat jahat. Tapi kami mau belajar mengasihi mereka, mendoakan mereka, dan memohon anugerah Allah juga tercurah bagi mereka. Ini doa kami Tuhan. Berkatilah setiap kami. Dengar doa kami Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan kami berserah diri. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, hari esok masih akan ada Bara Digital Ministry dan tayangan-tayangan yang lain. Silakan Bapak Ibu terus mengikuti apa yang ada di postingan sosial media kami, sehingga kemudian Bapak Ibu bisa melihat apa tema-tema selanjutnya. Dan kami yakin dan percaya melalui tema-tema itu, setiap kita akan dipertumbuhkan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.